Di balik rimbunnya hutan belantara Kalimantan, tertanam sebuah sumpah yang tak pernah luntur oleh zaman. Haram menyerah, wajah sampai kaputing. Tahukah kalian bahwa ada seorang pejuang yang kepalanya dihargai sangat mahal oleh pemerintah kolonial Belanda, namun ia tidak pernah sekalipun tertangkap hingga embusan nafas terakhirnya. Pangeran Antasari bukan sekedar nama jalan atau gambar di uang kertas. Ia adalah simbol perlawanan total yang membuat Belanda gemetar. Mengapa seorang pangeran memilih hidup di hutan daripada tunduk pada kenyamanan istana yang dikontrol penjajah? Rahasia apa yang ia simpan dalam taktik gerilyanya yang mematikan di sungai-sungai Barito? Mari kita buka lembaran kelam dan heroik dari Tanah Banjar yang akan mengubah cara kalian melihat sejarah perjuangan bangsa kita. Halo teman-teman, selamat datang di pembahasan spesial kita hari ini yang akan membawa kita kembali ke abad 19. Dalam 30 menit ke depan, kita akan membedah secara mendalam kehidupan Pangeran Antasari dan kerumitan Perang Banjar yang berlangsung puluhan tahun. Kita akan melihat bagaimana intrik politik, keserakahan atas sumber daya alam, dan kehormatan sebuah bangsa bertabrakan dalam konflik yang berdarah. Jangan lewatkan detail-detail kecil yang jarang dibahas di buku sekolah, mulai dari strategi perang sungai hingga akhir hayat sang pahlawan yang mengharukan. Pastikan kalian duduk nyaman, karena perjalanan ke jantung Borneo dimulai sekarang. Untuk memahami siapa Pangeran Antasari, kita harus mundur ke tahun 1800-an, saat Kesultanan Banjar berada di puncak ketegangan. Kerajaan ini bukan hanya kaya akan budaya, tapi juga menyimpan harta karun yang sangat diinginkan Belanda, batu bara, dan lada. Belanda mulai mencampuri urusan internal kesultanan, mencoba mendikte siapa yang berhak naik tahta. Pangeran Antasari lahir sebagai putra Pangeran Masohut, yang meskipun memiliki darah bangsawan, memilih hidup lebih dekat dengan rakyat jelata. Kehidupan di luar tembok istana inilah yang membentuk karakternya menjadi sosok yang rendah hati, namun memiliki prinsip yang keras seperti baja. Ia melihat dengan mata kepala sendiri, bagaimana rakyatnya diperas oleh pajak yang mencekik, dan kerja paksa di tambang-tambang milik asing. Konflik memuncak ketika Sultan Adam wafat pada tahun 1857. Belanda, melalui intervensi politiknya, menunjuk Pangeran Tamjidillah sebagai penggantinya, padahal ia bukan pilihan rakyat maupun wasiat Sultan sebelumnya. Rakyat lebih mencintai Pangeran Hidayatullah yang dikenal adil dan religius. Pangeran Antasari melihat ketidakadilan ini sebagai penghinaan terhadap kedaulatan bangsa Banjar. Ia mulai bergerak secara gerilya, menggalang kekuatan di daerah-daerah pedalaman dan menyatukan suku-suku Dayak serta penduduk lokal. Ia bukan hanya seorang panglima, tapi juga seorang diplomat yang handal dalam menyatukan perbedaan demi satu tujuan, mengusir penjajah. Kemarahan rakyat yang sudah lama terpendam akhirnya meledak, memicu apa yang kita kenal sebagai Perang Banjar. Pada tanggal 28 April 1859, Pangeran Antasari memimpin serangan yang mengguncang Belanda secara total. Bersama 300 pejuang pemberani, ia menyerbu tambang batubara Oranye Nassau di Pengaron. Serangan ini bukan tanpa alasan, karena tambang tersebut adalah simbol eksploitasi ekonomi Belanda di Tanah Banjar. Dengan taktik yang tiba-tiba dan penuh keberanian, mereka berhasil melumpuhkan penjagaan dan membakar fasilitas tambang. Berita tentang jatuhnya Pengaron menyebar seperti api di padang rumput, memicu pemberontakan serupa di berbagai wilayah Kalimantan Selatan. Belanda yang awalnya meremehkan kekuatan lokal, kini menyadari bahwa mereka sedang berhadapan dengan lawan yang sangat serius dan terorganisir di bawah komando Antasari. Pertempuran di Pengaron hanyalah awal dari perang panjang yang melelahkan bagi kedua belah pihak. Pangeran Antasari menyadari bahwa melawan Belanda secara frontal akan sulit karena perbedaan persenjataan. Oleh karena itu, ia menerapkan strategi gerilya yang memanfaatkan medan hutan yang sulit ditembus. Pasukannya bergerak dengan cepat melalui kanal-kanal sungai kecil menggunakan perahu-perahu tradisional yang lincah. Mereka muncul secara tiba-tiba, melakukan sabotase, lalu menghilang kembali ke dalam lebatnya hutan sebelum Belanda sempat melakukan serangan balasan. Taktik ini membuat tentara Belanda frustrasi dan kelelahan karena mereka tidak terbiasa dengan iklim tropis yang lembab dan penyakit yang mengintai di setiap sudut hutan. Belanda berusaha menekan perlawanan dengan menawarkan hadiah besar bagi siapa saja yang bisa menangkap Pangeran Antasari, hidup atau mati. Mereka bahkan mencoba jalur diplomasi dengan menawarkan jabatan tinggi dan kekayaan jika ia bersedia menyerah. Namun,
jawaban Antasari selalu tegas dan tak tergoyahkan. Ia lebih memilih hidup menderita di dalam hutan bersama rakyatnya daripada hidup mewah di bawah bayang-bayang bendera Belanda. Keteguhan hatinya ini menginspirasi ribuan orang lainnya untuk bergabung dalam perjuangan. Ia sering berpindah-pindah markas, mulai dari pedalaman Sungai Barito hingga pegunungan Meratus, menjaga agar semangat perlawanan tetap menyala di hati setiap pejuang. Selama perang berlangsung, kedekatan antara Pangeran Antasari dan suku Dayak menjadi kunci kekuatan utamanya. Meskipun terdapat perbedaan latar belakang, mereka dipersatukan oleh rasa benci terhadap penjajah yang merusak tanah ulayat mereka. Para pejuang Dayak dengan keahlian sumpit beracun dan pengetahuan medan yang luar biasa menjadi sekutu yang sangat menakutkan bagi Belanda. Antasari memperlakukan mereka dengan rasa hormat yang tinggi, menciptakan ikatan persaudaraan yang melampaui batas etnis. Kolaborasi ini menjadikan perlawanan di Kalimantan salah satu yang paling sulit dipadamkan oleh Belanda di seluruh Nusantara, karena setiap jengkal tanah menjadi ancaman bagi para serdadu kolonial. Pada tahun 1862, Belanda berhasil menangkap Sultan Hidayatullah melalui tipu muslihat yang licik dan membuangnya ke Cianjur, Jawa Barat. Kehilangan pemimpin tertinggi kesultanan ini merupakan pukulan berat bagi moral rakyat. Banyak yang mengira perlawanan akan segera berakhir setelah penangkapan sang sultan. Namun, Pangeran Antasari justru menunjukkan kelasnya sebagai pemimpin sejati di masa krisis. Alih-alih menyerah, ia justru diproklamasikan oleh rakyat dan para pejuang sebagai Panembahan Amiruddin Khalifatul Mukminin, pemimpin tertinggi agama dan pemerintahan. Gelar ini bukan hanya simbol kekuasaan, tapi merupakan mandat suci untuk melanjutkan perang suci melawan ketidakadilan Belanda. Dengan gelar barunya, Pangeran Antasari memperluas jangkauan perlawanannya hingga ke wilayah Kalimantan Tengah dan Timur. Ia mengirim surat-surat ke berbagai pemimpin daerah, mengajak mereka untuk bangkit melawan. Salah satu kutipan terkenalnya dalam surat tersebut adalah seruan untuk tetap bersatu dan tidak mudah diadu domba oleh taktik pecah belah Belanda. Antasari menyadari bahwa kekuatan utama penjajah terletak pada kemampuannya menciptakan konflik internal di antara saudara sendiri. Oleh karena itu, ia terus menekankan pentingnya persatuan dan kesetiaan pada tanah air. Meskipun dalam kondisi serba kekurangan, pasukannya tetap setia dan disiplin mengikuti komandonya yang cerdas. Belanda semakin meningkatkan intensitas militer mereka. Mereka mendatangkan kapal-kapal perang bertenaga uap untuk menyisir sungai-sungai besar di Kalimantan. Kapal-kapal ini dilengkapi dengan meriam modern yang bisa menghancurkan pertahanan pejuang dari jarak jauh. Namun, Antasari tidak gentar. Ia memerintahkan pembangunan benteng-benteng pertahanan dari batang kayu ulin yang sangat keras dan tahan peluru. Di sepanjang tepian sungai, para pejuang memasang ranjau-ranjau kayu dan jebakan tersembunyi. Pertempuran sengit di air sering terjadi, di mana keberanian pejuang Banjar dengan parang dan tombak harus berhadapan dengan senapan otomatis Belanda. Ini adalah perang yang sangat tidak seimbang secara teknologi, namun seimbang dalam hal semangat. Salah satu pertempuran paling berdarah terjadi di Benteng Gunung Madang. Di sini, pasukan Antasari bertahan dengan gigih meskipun dikepung dari berbagai arah. Mereka kekurangan makanan dan amunisi, namun tidak ada satupun yang berpikir untuk mengibarkan bendera putih. Antasari sendiri berada di garis depan, memotivasi anak buahnya dengan keberadaannya. Ia sering mengingatkan bahwa mati dalam membela tanah air adalah kemuliaan tertinggi. Belanda harus membayar mahal untuk setiap langkah maju yang mereka ambil. Ribuan peluru dimuntahkan, namun benteng ulin itu tetap berdiri tegak sebagai simbol kerasnya perlawanan rakyat Banjar yang tak sudi dijajah. Di tengah kecamuk perang, Pangeran Antasari juga harus menghadapi tantangan alam yang luar biasa. Hutan Kalimantan yang lebat memberikan perlindungan, namun juga menyimpan bahaya berupa penyakit tropis. Wabah penyakit cacar mulai menyerang pasukan gerilya dan penduduk desa yang bersembunyi di pedalaman. Tanpa akses medis yang memadai, banyak pejuang yang gugur bukan karena peluru Belanda, melainkan karena wabah yang mematikan ini. Kondisi kesehatan Antasari sendiri mulai menurun akibat kelelahan fisik dan beban pikiran yang sangat berat. Namun ia menyembunyikan rasa sakitnya agar moral pasukannya tidak runtuh. Tetap tampil tegak di depan umum
untuk memberikan perintah. Meskipun sakit, pikiran Antasari tetap tajam. Ia terus merencanakan serangan-serangan strategis untuk memutus jalur logistik Belanda. Ia tahu bahwa pasukan kolonial sangat bergantung pada pasokan makanan dan amunisi dari Banjarmasin. Dengan menyerang kapal-kapal pengangkut logistik, ia berhasil membuat tentara Belanda kelaparan dan kekurangan peluru. Belanda yang semakin terdesak mulai menggunakan cara-cara yang lebih kejam, termasuk membakar desa-desa yang dianggap membantu pejuang. Namun, tindakan keji ini justru semakin memperkuat kebencian rakyat dan membuat dukungan terhadap Antasari semakin masif. Setiap rumah yang dibakar melahirkan 10 pejuang baru yang haus akan keadilan. Kisah keberanian Pangeran Antasari sampai ke telinga para pemimpin perjuangan di daerah lain di Nusantara. Ia dianggap sebagai salah satu tokoh paling berbahaya bagi stabilitas pemerintahan Hindia Belanda di luar Jawa. Pemerintah pusat di Batavia pun memberikan perhatian khusus dan terus mengirimkan bala bantuan pasukan dari Jawa. Namun, medan Kalimantan yang unik tetap menjadi keunggulan Antasari. Ia mengenal setiap liukan sungai dan setiap pohon di hutan tersebut seperti telapak tangannya sendiri. Pengetahuan lokal ini ia manfaatkan untuk menjebak pasukan Belanda ke dalam rawa-rawa yang dalam atau hutan yang menyesatkan, di mana mereka menjadi sasaran empuk bagi para pemanah dan penyumpit. Memasuki akhir tahun 1862, kondisi fisik Pangeran Antasari semakin mengkhawatirkan. Wabah paru-paru dan cacar yang melanda kamp pengungsiannya akhirnya menginfeksi tubuh sang pahlawan yang sudah senja itu. Meskipun tubuhnya lemah, semangatnya tetap menyala-nyala. Ia tetap memimpin rapat-rapat penting dari tempat tidurnya yang sederhana di dalam gubuk kayu di hulu Sungai Barito. Pesannya kepada para pengikutnya tetap sama, jangan pernah berunding dengan Belanda, kecuali mereka pergi dari tanah Banjar. Ia ingin menunjukkan bahwa kedaulatan sebuah bangsa tidak bisa ditawar dengan apapun, bahkan dengan nyawa sekalipun. Inilah saat-saat paling mengharukan dalam sejarah perjuangan rakyat Kalimantan. Pada tanggal 11 Oktober 1862, Pangeran Antasari akhirnya mengembuskan napas terakhirnya di tengah-tengah pasukannya di hulu Sungai Barito. Ia wafat bukan karena tertangkap, bukan pula karena dikhianati, tapi karena sakit yang dideritanya di tengah perjuangan. Kepergiannya meninggalkan duka mendalam bagi seluruh rakyat Banjar dan pejuang gerilya. Namun ia pergi dengan kepala tegak, meninggalkan warisan semangat yang tak akan pernah padam. Belanda yang mendengar kabar kematiannya mungkin merasa lega, namun mereka segera menyadari bahwa semangat Antasari telah meresap ke dalam jiwa setiap orang Banjar. Kematiannya bukanlah akhir, melainkan awal dari fase baru perjuangan yang lebih militan. Meskipun Pangeran Antasari telah tiada, perjuangan dilanjutkan oleh putra-putranya dan para panglima setianya. Sumpah haram menyerah tetap menjadi komando utama. Perang Banjar terus berkecamuk hingga puluhan tahun berikutnya, menjadikannya salah satu perang terlama dan termahal bagi Belanda di Indonesia. Mereka harus mengeluarkan sumber daya yang sangat besar untuk memadamkan api perlawanan yang terus berkobar di berbagai pelosok Kalimantan. Hal ini membuktikan betapa kuatnya pengaruh kepemimpinan Antasari dalam menanamkan ideologi kemerdekaan di hati rakyatnya. Ia telah berhasil mengubah sebuah konflik suksesi menjadi perang nasionalisme yang suci. Setelah wafat, jenazah Pangeran Antasari dimakamkan di hulu Sungai Barito dengan sangat rahasia, agar tidak dirusak atau dipindahkan oleh pihak Belanda. Selama lebih dari 90 tahun, makamnya dijaga oleh alam dan kesetiaan penduduk setempat. Baru pada tahun 1958, atas kesepakatan keluarga dan pemerintah, kerangka beliau dipindahkan ke makam pahlawan di Banjarmasin. Pemindahan ini dilakukan dengan upacara kebesaran yang dihadiri oleh ribuan orang, menunjukkan bahwa setelah sekian lama, penghormatan rakyat terhadapnya tidak pernah luntur. Ia kini beristirahat dengan tenang di jantung kota yang dulu ia bela dengan segenap jiwa raganya. Mari kita bedah lebih dalam makna dari semboyan haram menyerah wajah sampai kaputing. Haram menyerah berarti pantang menyerah adalah sebuah kewajiban moral dan agama. Sedangkan wajah sampai kaputing berarti memiliki tekad yang kuat seperti baja hingga akhir hayat atau sampai ke ujungnya. Filosofi ini mencerminkan karakter masyarakat Banjar yang teguh pendirian dan berani menghadapi tantangan seberat apapun. Pangeran Antasari tidak hanya mengucapkan kata-kata ini, ia menghidupinya. Di dunia modern saat ini,
nilai-nilai ini tetap relevan untuk kita terapkan dalam menghadapi kesulitan hidup, pekerjaan, atau perjuangan meraih mimpi. Ia mengajarkan kita bahwa integritas adalah segalanya. Tahukah kalian bahwa Pangeran Antasari juga dikenal sangat religius? Ia memadukan semangat nasionalisme dengan nilai-nilai keislaman yang kuat. Baginya, melawan penjajah adalah bagian dari ibadah untuk menegakkan keadilan di muka bumi. Hal ini membuatnya sangat dihormati oleh para ulama pada masa itu. Dukungan dari kalangan ulama inilah yang memberikan legitimasi moral bagi perjuangannya, sehingga rakyat tidak ragu untuk berkorban harta maupun nyawa. Sisi spiritual Antasari sering terlupakan dalam narasi sejarah yang hanya fokus pada aspek militer. Padahal inilah fondasi utama dari ketangguhan mentalnya selama bertahun-tahun di hutan. Selain keberanian di medan perang, Antasari adalah seorang ahli strategi yang mampu memanfaatkan geografi untuk keuntungannya. Ia menciptakan jaringan intelijen yang terdiri dari pedagang sungai dan nelayan. Melalui jaringan ini, ia selalu mendapatkan informasi akurat tentang pergerakan kapal Belanda jauh sebelum mereka sampai ke lokasi. Ia juga memerintahkan pembuatan jebakan-jebakan di sungai, seperti menenggelamkan batang pohon besar untuk menghambat laju kapal uap Belanda. Taktik asimetris ini membuat Belanda yang memiliki teknologi superior seringkali merasa buta dan lumpuh saat memasuki wilayah pedalaman yang dikuasai oleh pasukan Antasari. Penting juga untuk mencatat bagaimana Pangeran Antasari memperlakukan tawanan perang dan warga sipil. Meskipun berada dalam situasi perang yang brutal, ia selalu menekankan pentingnya adab dan kemanusiaan. Ia melarang pasukannya untuk menyakiti wanita, anak-anak, dan orang tua. Hal ini sangat kontras dengan taktik bumi hangus yang sering diterapkan oleh tentara kolonial. Sikap kesatria ini membuat simpati terhadap perjuangannya terus mengalir, bahkan dari beberapa kalangan yang awalnya ragu. Ia membuktikan bahwa perjuangan untuk kemerdekaan tidak harus mengorbankan nilai-nilai kemanusiaan yang mendasar. Warisan Pangeran Antasari juga bisa kita lihat dari perkembangan kota Banjarmasin dan sekitarnya. Semangatnya telah mendarah daging dalam identitas masyarakat Kalimantan Selatan. Setiap tahun, hari wafatnya diperingati dengan penuh hikmat untuk mengenang jasa-jasanya. Nama beliau diabadikan di berbagai tempat, mulai dari universitas hingga satuan militer. Namun, penghormatan terbaik bukanlah dengan sekadar menghafal namanya, melainkan dengan meneruskan semangat pantang menyerahnya dalam membangun daerah dan bangsa. Beliau adalah bukti nyata bahwa keterbatasan sarana bukanlah penghalang untuk melakukan perlawanan terhadap ketidakadilan yang sistematis. Salah satu fakta menarik adalah keterlibatan Pangeran Antasari dalam menjaga kelestarian hutan selama perang. Ia menyadari bahwa hutan adalah pelindung dan pemberi kehidupan bagi pasukannya. Ia melarang penebangan pohon yang tidak perlu dan sangat menghargai kearifan lokal suku Dayak dalam mengelola alam. Baginya, tanah ini adalah amanah yang harus dijaga dari kerusakan yang dibawa oleh industri pertambangan kolonial. Kesadaran ekologis ini sangat maju untuk zamannya, menunjukkan bahwa perjuangan beliau juga mencakup perlindungan terhadap alam Nusantara dari eksploitasi besar-besaran yang merusak ekosistem. Jika kita membandingkan Perang Banjar dengan pertempuran lain di Indonesia, seperti Perang Diponegoro atau Perang Aceh, kita akan menemukan benang merah yang sama, perlawanan terhadap monopoli ekonomi dan campur tangan politik Belanda. Namun, Perang Banjar memiliki keunikan pada integrasi yang sangat kuat antara kaum bangsawan, ulama, dan masyarakat adat Nayak. Pangeran Antasari adalah jembatan yang menghubungkan ketiga elemen ini menjadi kekuatan tunggal yang kohesif. Penetapan Pangeran Antasari sebagai pahlawan nasional oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1968 adalah bentuk pengakuan resmi atas dedikasinya yang luar biasa. Meskipun beliau tidak sempat melihat Indonesia merdeka, fondasi yang beliau letakkan di Kalimantan memberikan kontribusi besar bagi semangat persatuan nasional. Beliau mengajarkan bahwa kemerdekaan harus diperjuangkan dengan pengorbanan yang nyata, bukan sekadar hadiah dari penjajah. Kisah beliau mengingatkan kita bahwa di setiap jengkal tanah air kita ada darah dan air mata para pahlawan yang telah tumpah demi masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang. Menjelang akhir pembahasan kita, mari kita renungkan satu hal. Apa yang akan dilakukan Pangeran Antasari jika beliau hidup di zaman sekarang? Mungkin beliau akan menjadi orang pertama yang berdiri melawan korupsi, ketidakadilan sosial, atau perusakan lingkungan. Semangat haram menyerah
tidak boleh mati bersama jasadnya. Semangat itu harus tetap hidup dalam setiap profesi yang kita jalani. Baik kalian seorang pelajar, pekerja, atau pemimpin. Jadilah baja yang kuat sampai ke ujungnya. Jangan mudah goyah oleh godaan atau kesulitan yang datang menghadang. Karena kita adalah pewaris keberanian Sang Macan Banjar. Kita telah menempuh perjalanan panjang melintasi waktu untuk mengenal Pangeran Antasari. Dari hulu Sungai Barito hingga ke benteng-benteng kayu ulin, kita melihat sebuah dedikasi yang tanpa batas. Semoga kisah ini memberikan inspirasi dan mempertebal rasa cinta kita kepada tanah air. Sejarah bukan hanya tentang masa lalu, tapi tentang bagaimana kita membentuk masa depan dengan belajar dari para pendahulu kita yang hebat. Terima kasih telah menyimak dengan seksama detail demi detail perjuangan sang pahlawan dari tanah Banjar ini. Teruslah belajar dan jangan pernah melupakan akar sejarah kita sendiri. Itulah kisah luar biasa dari Pangeran Antasari, sang pejuang yang tak kenal kata menyerah. Bagaimana pendapat kalian tentang strategi gerilyanya? Atau ada pahlawan lain dari daerah kalian yang ingin kita bahas selanjutnya? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like video ini jika kalian suka, dan bagikan ke teman-teman kalian agar semakin banyak yang tahu sejarah hebat bangsa kita. Tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk update seru lainnya tentang sejarah dan misteri di Nusantara. Jangan lupa like and subscribe untuk update seru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, tetap semangat dan haram menyerah.